anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi tentang perdagangan antar daerah dan perdagangan antar negara. Simak baik-baik ya. Don't forget to subscribe. Nah, anak-anak, sebelum kalian mengetahui pengertian dari perdagangan antar daerah dan perdagangan antar negara, kalian harus tahu bahwa para tokoh ekonomi klasik dari Adam Smith sampai kepada John Stuart Mill tertarik pada perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Menurut mereka, perdagangan internasional dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Pandangan yang sama juga dianut para tokoh ekonomi neoklasik seperti Gibbons, Edgeworth, Marshall, dan Samuelson. Beberapa tokoh ekonomi akhirnya tertarik melihat perdagangan antar daerah. Mereka melihat bahwa perbedaan ruang yang mendorong perdagangan antar negara juga dapat mendorong perdagangan antar daerah. Beberapa bahkan menemukan bahwa teori perdagangan antar daerah mendekati teori perdagangan antar negara. Nah, anak-anak, sekarang saatnya kita akan membahas materi tentang perdagangan antar daerah. Simak baik-baik ya. Perdagangan antar daerah adalah perdagangan yang diselenggarakan antar tempat atau antar wilayah yang berbeda di dalam negara yang sama. Contohnya seperti perdagangan antara Provinsi Jawa Timur dengan Papua, di mana Provinsi Jawa Timur mengirim komoditi pangan ke Papua dan Papua mengirim tembaga ke Jawa Timur. Selanjutnya ialah keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif suatu daerah adalah keunggulan yang tampak ketika suatu daerah diperbandingkan dengan daerah yang lain. Pencetus teori ini ialah David Ricardo. Melalui teori ini, penukaran barang berlaku selama barang yang ditukar masih dapat digunakan. Contoh keunggulan komparatif misalnya adalah terdapat dua negara, yakni negara A dan negara B, di mana negara A unggul dalam memproduksi mesin, sementara negara B unggul dalam memproduksi pangan. Ada beberapa karakteristik perdagangan antar daerah, di antaranya yaitu 1. Spesialisasi. Dasar perdagangan antar daerah adalah spesialisasi sebagai hasil dari pembagian kerja. Jika suatu daerah di suatu negara mengkhususkan diri dalam produksi komoditas tertentu, maka daerah lain di negara itu akan membeli komoditas dari wilayah itu dan bukannya memproduksi komoditas yang sama sendiri. 2. Biaya produksi yang rendah. Perdagangan antar daerah bertujuan untuk memproduksi barang dengan biaya rendah. Dalam perdagangan antar daerah, barang-barang dibeli dari daerah-daerah yang biaya produksinya rendah. Tujuannya adalah untuk memberikan kepuasan maksimal dengan harga rendah. 3. Pertukaran barang. Tujuan dari perdagangan antar daerah adalah saling tukar berbagai barang. Pertukaran ini bertujuan untuk pengadaan barang-barang di daerah yang tidak memiliki persediaan atau yang memiliki persediaan dalam jumlah yang sangat kecil di tempat tertentu dari daerah yang kemampuan produksinya surplus. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pertukaran adalah tujuan perdagangan antar daerah. Keempat, saling kerjasama. Perdagangan di bawah perdagangan antar daerah berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain. Hal ini menyebabkan hubungan perdagangan yang erat dan semangat kerjasama di antara mereka. Kelima, mengejar laba. Tujuan dari produsen dalam perdagangan antar daerah adalah untuk mendapatkan laba. Dalam perdagangan antar daerah, produsen ingin menjual barangnya di tempat di mana dia bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Nah, anak-anak, karakteristik perdagangan antar daerah keenam ialah terarah pada konsumen. Pada perdagangan antar daerah, produsen memproduksi barang-barang yang disukai oleh konsumen. Ketujuh, kepuasan maksimum. Perdagangan antar daerah bertujuan untuk mencapai kepuasan maksimum melalui pertukaran barang dan jasa.
Barang-barang yang tidak tersedia di satu tempat dibuat tersedia di sana melalui perdagangan antar daerah. Karakteristik perdagangan antar daerah terakhir yaitu transaksi sukarela. Transaksi dalam perdagangan antar daerah tergantung pada kebijaksanaan rakyat. Selanjutnya, perdagangan antar daerah di Indonesia. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu perdagangan antar daerah di Indonesia sudah terjadi sejak zaman Hindia Belanda? Perdagangan antar daerah di Indonesia terjadi karena perbedaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di setiap wilayah. Selain itu, perdagangan yang terjadi antar daerah di Indonesia juga karena daerah penghasil sumber daya alam atau bahan mentah tidak memiliki pabrik untuk mengolah hasil alamnya. Akibatnya, daerah penghasil bahan mentah mengirim bahan mentah tersebut ke daerah yang memiliki pabrik yang dapat mengolah bahan mentah tersebut menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Jenis komoditas yang diperdagangkan antar daerah di Indonesia antara lain meliputi hasil hutan, pertanian, dan peternakan. Komoditas perdagangan hasil hutan meliputi kayu, getah, dan rotan. Komoditas ini banyak berasal dari Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Pangsa pasar utama produk kehutanan dari pulau-pulau tersebut adalah Pulau Jawa. Beberapa hasil pertanian yang menjadi komoditas perdagangan adalah gula tebu dan kopra. Gula tebu dari Pulau Jawa dan Sumatera disebarkan ke wilayah-wilayah lain di tanah air. Kopra dari Sulawesi disebarkan ke beberapa wilayah tanah air untuk kebutuhan industri minyak goreng dan sabun. Komoditas hasil sektor peternakan seperti sapi perah dan unggas terdapat di Pulau Jawa. Sementara itu, sapi, kuda, dan babi berasal dari Sumatera Utara, Bali, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara, dan Papua. Nah, anak-anak, setelah pembahasan perdagangan antar daerah, selanjutnya ialah perdagangan antar negara. Simak baik-baik ya. Perdagangan antar negara adalah pertukaran barang dan jasa antara penduduk negara yang berbeda. Dalam aktivitas perdagangan antar negara dikenal istilah ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri, sedangkan impor adalah kegiatan membeli barang dan jasa dari luar negeri. Upaya pemerintah untuk mendukung kegiatan ekspor antara lain yaitu 1. Memberi kemudahan kepada produsen berkaitan dengan kegiatan ekspor. Pemerintah dapat melakukan kebijakan seperti mempermudah perizinan ekspor, memberikan pelatihan mengenai ekspor, memberikan pelatihan inovasi produk, dan bantuan kredit dengan bunga rendah. Kedua, menjaga kestabilan nilai tukar mata uang dalam negeri. Kestabilan mata uang suatu negara penting agar eksportir dapat menentukan harga produknya di luar negeri. Selain itu, eksportir juga dapat menghitung nilai penjualan yang akan dilakukan. Upaya ketiga yaitu melakukan promosi produk dalam negeri di luar negeri. Melalui dukungan pemerintah, produsen dalam negeri dapat melakukan promosi di luar negeri. Tujuannya agar konsumen luar negeri mengetahui produk mereka sehingga akan terjadi transaksi penjualan. Selanjutnya, manfaat perdagangan antar negara adalah sebagai berikut. 1. Mendapatkan devisa. Apabila kita mengekspor suatu komoditas, kita akan mendapatkan mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat atau yen Jepang. Mata uang asing ini biasa disebut devisa. Devisa dapat digunakan antara lain untuk mengimpor barang dari negara lain. Manfaat kedua yaitu memperluas kesempatan kerja. Perdagangan antar negara, terutama kegiatan ekspor, memberi kesempatan memperluas kesempatan kerja. Agar dihasilkan barang-barang untuk ekspor, tentu dibutuhkan tenaga kerja. Ekspor Indonesia seperti hasil tambang, pertanian, dan kerajinan pasti memerlukan pekerja.
Manfaat ketiga, menstabilkan harga. Suatu jenis barang di dalam negeri harganya mahal atau jumlahnya kurang dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar. Untuk mengatasinya, barang tersebut dapat diimpor dari negara lain. Kebijakan impor barang membuat harga akan stabil dan permintaan dapat dipenuhi. Manfaat keempat, meningkatkan kualitas konsumsi. Melalui perdagangan antar negara, penduduk dapat membeli berbagai barang yang belum tentu dapat dihasilkan di dalam negeri atau mutunya belum sebaik produk luar negeri. Di sisi lain, perdagangan antar negara dapat memacu industri dalam negeri untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan agar dapat bersaing di pasar internasional. Dan manfaat yang kelima yaitu mempercepat alih teknologi. Dibutuhkan pengetahuan atau keterampilan tertentu untuk menggunakan barang-barang yang diimpor dari luar negeri. Pihak penjual pun merasa perlu mengadakan pelatihan untuk menggunakannya. Hal seperti itu akan mempercepat alih teknologi. Alih teknologi memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih modern. Nah, anak-anak, materi selanjutnya ialah faktor pendorong perdagangan antar negara. 1. Perbedaan sumber daya alam. 2. Selera. 3. Penghematan biaya produksi. Dan keempat ialah perbedaan teknologi. Nah, selanjutnya materi terakhir yaitu faktor penghambat perdagangan antar negara. Apa saja itu? 1. Tidak amannya suatu negara. 2. Kebijakan ekonomi oleh pemerintah. 3. Tidak stabilnya kurs mata uang asing. Nah, anak-anak, materi perdagangan antar daerah dan perdagangan antar negara telah selesai. Semoga bermanfaat. Don't forget to subscribe. Thank you.